Lawu sak menten ambane sak menten liyare. Pun kula lacakne. Jerone kaya apa, cekeke kaya apa, lempare kaya apa. Wis tak jajaki, Mas. Gunung iki ora ngapusi ning kene kon gorogan. Kalaupun perang yang terjadi itu tidak separah apa yang terjadi di Kediri, tidak separah apa yang terjadi di Trawulan gitu. Itu kan benar-benar bumi hangus. Makasih ya, Mbak. Berada di kaki Gunung Lawu, candi ini menjadi salah satu petunjuk keberadaan jejak Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir di tahta Majapahit. Dengan menguasai sebagian besar wilayah Nusantara di abad ke-13, Majapahit disebut-sebut sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Seperti halnya candi-candi bercorak Hindu lainnya, Candi Cetho juga dibangun di wilayah dataran tinggi, tepatnya di Dusun Cetho, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Pada abad ke-15, Candi Cetho dibangun dengan 14 unggakan atau teras. Namun hanya 13 puing-puing teras saja yang berhasil ditemukan. Dari jumlah itu, hanya 19 teras saja yang berhasil dipugar. Di teras ke-8 inilah terdapat sesosok arca dalam perupaan Mahadewa yang dalam babat tanah Jawi diyakini sebagai Brawijaya kelima. Kalau kita lihat sumber lainnya, misalnya sumber-sumber asing seperti Tome Pires itu pernah menuliskan dalam bukunya Suma Oriental, dan menyebutkan bahwa ada kerajaan besar yang waktu itu sudah melemah, itu namanya Majapahit dan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Batara Wijaya. Kalau bisa kita cocokkan antara data tertulis gitu kan maupun dengan data-data prasasti sebelumnya, bisa jadi tokoh Brawijaya terakhir ini adalah si Gerindrawardhana Dyahrana Wijaya itu, atau Batara Wijaya dalam berita Portugis, atau kemudian dalam babat Tanah Jawi atau babat-babat selanjutnya itu disebut Brawijaya kelima terakhir. Dua arca sosok yang dipercaya sebagai Sabdo Palon dan Naya Genggong terdapat di tingkat ke-7 dari Candi Cetho. Kabar yang tersiar, mereka adalah abdi dan penasihat spiritual Sang Prabu. Sejarah menyebutkan, jelang runtuhnya singgasana Majapahit, Bre Kertabumi Sang Prabu Brawijaya kelima memilih mengasingkan diri dari kejaran kerajaan Demak dalam pimpinan Raden Patah yang kala itu menjadi seteru. Sang Prabu mempertahankan keyakinan menuju Gunung Lawu. Sepenggal sejarah runtuhnya Majapahit bisa ditemui di kaki Gunung Lawu bahkan hingga puncaknya. Prabu Brawijaya V memutuskan moksa untuk bisa hidup kekal abadi di sisi Sang Pencipta. Setidaknya itulah yang diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa hingga kini. Menelusuri jejak Sang Prabu adalah pilihan tepat untuk memastikan kebenarannya.
terdesak rasa keingintahuan itu, kami memutuskan untuk mendaki Wukir Mahendra, Gunung Lawu. Di sanalah ditemukan jejak terakhir Prabu Brawijaya kelima sebelum mencapai moksanya, terbebasnya jiwa dari ikatan duniawi atau samsara. Gunung Lawu pada awalnya disebut sebagai Argo Wukir Mahendra. Gunung ini adalah gunung api purba yang telah lama tertidur. Catatan yang ada menyebutkan, letusan terakhir terjadi pada 28 November 1885. Sebuah kajian vulkanologi mengatakan, volume Gunung Lawu sebesar 300 km kubik mengindikasikan keberadaan dapur magma yang cukup besar sebagai sumber panas. Dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut, Gunung Lawu masuk dalam jajaran Seven Summit-nya Pulau Jawa. Gunung ini menjadi gunung tertinggi ke-6 di atas bumi Jawa Dwipa. Meski sempat terjadi kebakaran pada tahun 2015 dan 2018 lalu, bahkan tercatat hingga timbul korban jiwa, namun sebagian besar vegetasi alam Lawu masih terjaga dengan baik, melengkapi keindahan panorama Lawu seutuhnya. Keindahan Lawu inilah yang sedari dulu menarik perhatian para pendaki. Sejak zaman Belanda, Lawu sering dikunjungi sebagai lokasi wisata, kajian ilmiah, hingga disakralkan sebagai tempat mengasah spiritual kepercayaan tertentu. Seperti halnya gunung-gunung lain di Indonesia, Lawu juga berbalut mitos-mitos sakral yang hingga kini masih dipercaya sebagian orang. Salah satunya jika kita mendapati kehadiran Jalak Gading saat melakukan pendakian. Cerita yang beredar, jalak tersebut akan menunjukkan kepada kita arah pendakian yang benar. Konon burung ini hanya memberi petunjuk kepada tamu-tamu Lawu yang berniat baik. Dipercaya, Jalak Gading adalah jelmaan Wongso Manggolo atau Kiai Jalak, salah satu pengikut Prabu Brawijaya kelima. Beruntung saya ditemani Jalak Gading. Burung jenis inilah yang menuntun para pendaki jika tersesat.
melewati malam. Seiring mengerinya bulir embun pucuk kerumputan. Sengaja langkah kaki menjejaki savana ini untuk menikmati salah satu pesona lawu. Gupaan menjangan dan bulak peperangan menjadi lokasi favorit pendaki. Kesejukan udara pagi, suasana alam, juga pemandangannya benar-benar mengobati kerinduan akan alam. Disinilah sepenggal legenda Sang Prabu kembali tercatat. Ketika peperangan terjadi antara pasukan Sang Prabu Brawijaya dengan Seteru yang memburu dari kerajaan Cepu di bawah pimpinan Adipati Cepu. Angan pun terbang mengindra. Hebatnya peperangan kala itu. Peperangan ini kan bisa diartikan macam-macam gitu ya. Jadi kalau perang besar sampai titik darah penghabisan sampai moksa itu Brawijaya tidak seperti itu kok kisah-kisahnya. Bahkan ya sebagai ikhlas kan itu tadi. Ya kalaupun perang yang terjadi itu tidak separah apa yang terjadi di Kediri, tidak separah apa yang terjadi di Trowulan gitu ya. Itu kan benar-benar bumi hangus. Kalau misalnya benar-benar terjadi perang bumi hangus di situ, maka kita nggak akan menikmati Candi Sukuh, Candi Cetro seperti hari ini kan. Perjalanan berlanjut, seturut makin panjang catatan ini. Tak jauh dari Hargodalam, salah satu puncak Lawu, terdapat satu spot bernama Pasar Dieng, atau akrab disebut Pasar Setan. Terdengar cukup mistis, karena mitos yang berembus, di sini sering terdengar riuh bak pasar, namun tak terlihat. Rata-rata semua itu kesini penggiat alam. Jadi rata-rata cuma ingin cari keindahan alam. Jadi soal mitos kayak jalur kayak gini, misalnya kayak Pasar Setan kayak gini, dia taunya cuma kita lintas jalur aja. Jadi gitu. Tapi kita cuma menikmati alam. Tapi kalau waktu-waktu tertentu memang ada segelintir orang juga, misalnya waktu 1 Muharram atau 1 Suro itu ada upacara-upacara di sini gitu aja. Dan inilah warung pecel terjauh dan tertinggi yang pernah saya tuju. Warung Mbok Yem, di ketinggian 3.150 meter di atas permukaan laut. Di sini, biasa sejumlah pendaki melepas lelah, sembari mengisi perut. Pecel Mbok Yem adalah menu istimewa. Di ketinggian ini sangat sulit mendapatkan bahan masakan. Kalaupun ada, pecel Mbok Yem biasanya terdiri dari vegetasi sayuran yang didapat di sekitar gubuk Hargodalam ini. Kuliner sederhana ini terasa istimewa jika dilahap di ketinggian seperti ini. Bersama teman sependakian dan rasa lapar yang hinggap, ditambah kehangatan suasana yang tercipta, melengkapi malam kami di Hargodalam. Jujuke wong mangan kuwi nang nggonku. Wong endi wae? Nggih, Mbok pun terkenal. Lah ya munggahke sapa tekokne aku to? Nggih. Mbok yen ning dhuwur apa ora mesti kuwi. Nek aku renek ki terus nek rende sego piye yo kesenekat Mas Awi. Mbok Yem atau Wakiyem, Bener. nama beliau cukup tenar di kalangan pendaki. Terlebih bagi mereka yang pernah menjadi tamu Lawu.
Yang niku asline Karanganyar apa nggih? Magetan kok arangane piye? Magetan. Oh, Kok Magetan? nek ngandap medale pundi? Iya, saya sambang liwatin niku wau. 1000. Di bawah ya. Niki nak tanglet awale ngoten keloro-loro Mas. Pados jamu. Gunung Klawu sak menten ambane sak menten liyare. Pun kula lacakne. Jerone kaya apa, cekeke kaya apa, lempare kaya apa. Wis tak jajaki Mas. Gunung iki ora ngapusi ning kene kon gorogan. Mau ngabang ya Bang, mau ijo-ijo. Opanane golek jamu Mas, aku pertama. Golek jamu. Basa suwe-suwe pengunjung kathah kan sadean ngoten Mas. Boyem cukup terbuka bila bercerita tentang siapa sebenarnya dirinya. Dalam waktu singkat, saya bisa tahu riwayat tentang muasal beliau mendiami Hargodalam selama puluhan tahun. Mungkin nganu poso selawe dina kula mandang. Posoan selawe dina kula mandang. Mungkin nek dereng bar sawal iki dereng nikah. Lebih yang Mas anak-anak mah ada kabeh. Enak sing nang Gresik, sing Boyolali ngono kuwi. So pinten Mbak ya? Kawan. Sekawan. Si Kenton Kiambat dados lurah enten Gresik mriko lho Mas. Lurah. Nggih enten duduk. Kelurahan apa? Duduk Mas. Duduk Gresik. Duduk sampean iki lho. Oh, duduk sampean. Nggih, ning kono. Dhisik dimudin. Lah kok saiki jare dadi lurah. Hari-hari Boyem hanya ditemani Muiz anak angkatnya dan Temon primata peliharaan. Niku nek bengi tak lem ning kene lho Mas. Piye? Atus lare Turu ngamplok wis ora kenek dengan wae. Ninger ngene ya melu, ninger ngene ya melu. Kok disipine di tisu di parkum ben dina. Ditulang kan atus ya. Dulang Mas. Sekul Ya purun. sego karo sayur ngono kuwi. Tak dulang wis gelem saiki nganggo sendok ngono. Cek dhisik lho mangan nek ceker ngene ora wareg. Nganggo sendok wareg. Tak dulang Mas. Wis tekan dindi fotone. Tandaan sen lho. Ya tak bener wis. Gelem gak kowe? Tak klambene gelem gak? Di senja usianya, Boyem mengaku hanya akan pensiun dari Hargodalam bila Gusti menghendaki. Nek urung dilumangsarne karo sing pokok duwe Hargodalam kene. Ya mestine urung gelem Mas. Engko nek wis iso nglumlangser, engko ya kudu ya medon. Nek iki sik diguceng kok ora oleh kok. Bayam piro sih? Seiring terbangunnya ufuk timur, sejurus kemudian aktivitas Hargodalam mulai menampakkan kehidupan. Satu persatu pendaki mulai meningkahi kesepian warung Boyem dengan masing-masing tujuan mereka. Kuatnya legenda Sang Prabu Brawijaya kelima di dataran ini memancing penasaran saya untuk singgah sejenak ke Hargodalam.
sebuah tempat yang dikultuskan sebagai lokasi petilasan atau jejak moksanya Sang Prabu, Raja Majapahit. Hingga kini mereka yang percaya masih kerap terlihat melakukan ritual seturut dengan ajaran keyakinan yang ada mengenai keberadaan Brawijaya kelima dalam persepsi kepercayaan mereka yang tersurat dalam Baba Tanah Jawi. Narasi sejarah sekalipun tak ada yang menyebutkan kemana Sang Prabu di akhir hayatnya. Ya, sekali lagi ini ada di Baba Tanah Jawi kan. Kita kalau Baba Tanah Jawi, kalau dalam ilmu sejarah kritis atau yang akademis, kita kan ya susah memverifikasinya gimana caranya mokso. Ya kan, terus juga tulisan Baba Tanah Jawi sendiri ditulis ratusan tahun kan, hampir 300 tahun setelah kejadian itu. Orangnya nggak bisa dilihat sendiri. Tapi yang mengingat memang biasanya kan kalau raja-raja Majapahit, raja-raja Hindu-Buddha itu biasanya punya pendarmaan. Nah, kali ini kan memang tidak ada pendarmaannya, candi pendarmaannya gitu kan. Maka kalau kemudian ada yang menganggap bahwa raja terakhir Majapahit ini kemudian menghilang gitu kan, itu ya bisa jadi karena memang tidak ada candinya gitu, atau candi monumen, candi pendarmaannya ini. Maka wajar kemudian ada yang berasumsi bahwa beliau ini mokso. Tentu saja kita hargai apa yang memang diyakini masyarakat seperti itu, dan memang tidak ada candinya sih. Beranjak ke puncak, tak butuh waktu lama untuk segera sampai ke puncak Lawu, Hargo Dumila. Disinilah klimaks kepuasan para pendaki Lawu membuncah. Seketika letih tak terasa, bangga pun menyesak di dada. Ada renungan akan rasa syukur untuk kebesaran ilahi di sini. Tentu ketika mempelajari masa kejayaan hingga masa akhir Majapahit pasti akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita sebagai bangsa Indonesia hari ini. Sekali lagi, Historia Magistra Vitae, belajar dan belajar sejarah, kita bisa mengisi hari ini dan mencanangkan seperti apa masa depan kita. Kebesaran gunung bukan untuk ditaklukkan. Ketinggiannya tidak untuk direndahkan. Garis tebal dalam catatan saya kali ini, Lawu dan jejak Sang Prabu dalam keindahan serta kesakralannya adalah salah satu dari berjuta warna pesona Indonesia.